ketua kelas. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Irham. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjut. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Ferdi, Hadir. Bulan, Hadir Bu. Talita, Hadir Bu. Mayasra, Hadir Bu. Andini, Hadir, Bu. Dewi, Hadir Bu. Nizar, Hadir, Bu. Irham, Hadir, Bu. Nova, Hadir Bu. Nisa, Hadir. Cindy. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Iya Ibu. Alhamdulillah. Nah, hari ini ada yang bisa berikan contoh gak nih? Yang sumber daya alam yang kita pakai setiap hari. Ayo Bu. Iya. Kayu, Minyak bumi. Kayu Bu. Bensin. Buat bangunan. Iya. Nah, bagus banget nih. Semua itu memang sumber daya alam. Tapi pernah nggak kalian mikir kalau minyak bumi habis tuh kita bakal gimana? Atau hutan gundul habis? Gak ada yang tahu ya. Nah, akan Ibu jelaskan ya. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah memahami bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam, apa dampaknya dan bagaimana caranya supaya bisa berkelanjutan agar generasi masa depan juga bisa menikmati. Nah, untuk sekarang sebelum kita diskusi, coba kalian perhatikan video ini terlebih dahulu ya, tentang penambangan nikel dan penambangan hutan di Indonesia. Analisis data Perhatikan ya, satelit anak. menunjukkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Kawasan hutan yang ditebang ini sebagian merupakan hutan primer. Analisis baru ini dikeluarkan Trimap, sebuah perusahaan rintisan di bidang konservasi menggunakan citra resolusi tinggi, beberapa satelit dari Sentinel-2 dan Planet atau NICFI, serta data selama 2 dekade dari program Landsat. Analisis ini dilakukan untuk memetakan tambang dan infrastruktur terkait serta melacak deforestasi. Laporan yang diunggah di nusantara.atlas.org pada Rabu 3 Juli 2024 tersebut memperkirakan penambangan termasuk lubang tambang, fasilitas pemrosesan, air tailing, dan jalan raya telah mengakibatkan pembukaan hutan seluas 721.000 hektar atau 7.210 km persegi antara tahun 2001 dan 2023. Diperkirakan sebanyak 150.000 hektar kawasan yang dibuka untuk tambang itu merupakan hutan primer, yaitu kawasan dengan stok karbon tinggi dan pohon-pohon tinggi yang masih utuh. Pemetaan yang diberi nama Atlas Nusantara ini memberikan gambaran resolusi spasial 10 meter dari tapak lahan pertambangan di Indonesia per Desember 2023 dan menunjukkan lokasi tambang di seluruh Indonesia. Peta ini menunjukkan hilangnya tutupan hutan secara mencolok dalam rangkaian waktu seiring perkembangan tambang dan infrastruktur terkait. Laporan Trimap juga menyebutkan pembukaan hutan untuk pertambangan ini membawa konsekuensi bagi lingkungan. Deforestasi dan hilangnya habitat akibat tambang dan pembangunan terkait berkontribusi terhadap emisi karbon, mengganggu ekosistem, dan ancaman kepunahan sejumlah spesies. Penambangan skala besar juga acap kali menggusur masyarakat lokal dan mengganggu cara hidup mereka. Nah, dari video tadi apa yang kalian lihat? Ada banyak pohon yang ditebang Bu. Tambangnya besar banget Bu, sampai kayak tadi ngerusak tanah gitu Bu. Nah, betul banget nih. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam, tapi tetap juga menjaga lingkungan. Nah, itu yang disebut pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa merusak untuk generasi yang akan datang. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Untuk kelompok 1 itu membahas pertanian, yaitu ada Cindy, Nijar, dan juga Dewi. Nah, untuk kedua itu membahas kehutanan, itu ada Bulan, Talita, dan Nisa. Untuk kelompok 3 itu membahas pertambangan dan energi, yaitu ada Nova, Irham, dan Andini. Untuk keempat itu ada membahas perikanan, yaitu dan kelautan, yaitu Asa dan Ferdi. Nah, untuk kelompok ini nih diskusikan 3 hal ya, yaitu contoh
pemanfaatan sumber daya alam di bidang kalian, terus juga dampak positif dan negatifnya, dan juga solusi nih biar tetap berkelanjutan. Nah, untuk diskusinya itu 7 menit ya anak-anak. Boleh dimulai dari sekarang. Waktu diskusi udah habis ya anak-anak. Boleh nih dari kelompok 1 maju pertama untuk membahas apa yang kalian dapat nih. Kelompok 1 siapa, Bu? Boleh Dewi? Dewi, Andini, Dewi, Cindy, Lijar. Boleh nih, presentasinya ke depan sana ya. Perhatikan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, di sini kita dapat materi lahan pertanian. Kami di sini membahas pemanfaatan lahan pertanian. Nah, dampaknya itu positif karena bisa menghasilkan bahan pangan. Tapi kalau misalnya berlebihan juga bisa bikin tanah tandus. Untuk solusinya itu roda tanaman dan pupuk organik. Nah, bagus nih. Udah selesai. Udah. Nah, dari pertanian berkelanjutan tuh memang penting banget ya. Boleh kelompok 2, boleh kelompok 1 dulu. Sekian dari Ya. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok 2 maju. Nisa Tata Bulan ya. Bisa lama banget tuh, Bu. Bisa dilama-lamain, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas tentang kehutanan. Iya. Nah, jadi kalau ditebang sembarangan tuh itu bisa menyebabkan banjir dan longsor. Ya. Terus juga
Solusinya itu yaitu kita harus ada reboisasi dan pembatasan izin tebang gitu Bu. Iya Bu. Nah, boleh, setuju banget nih. Reboisasi itu salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan. Boleh kelompok 2 ditutup. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut kelompok 3, yaitu tentang pertambangan dan energi. Assalamualaikum Boleh maju, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, kita di sini akan membahas tentang tambang nikel dan batu bara. Nah, manfaatnya besar untuk ekonomi, tapi dampaknya bisa merusak lingkungan. Solusinya bisa menggunakan energi terbarukan seperti surya dan angin. Nah, itu keren banget nih jawabannya. Untuk beralih ke energi dan terbarukan ya, boleh ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok terakhir maju. Jadi Pelajaran ya. Oh, jangan salah di sini. Kabel bosku. Baru 2 bulan. Boleh dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami di sini ingin membahas tentang perikanan. Di sini jawabannya ini kalau misalnya pakai bom ikan, jadi itu kita bisa merusak ekosistem laut. Jadi solusinya ini kita harus membudidayakan ikan dan pengawasan yang lebih ketat. Oke, baik. Tutup. Nah, Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap banget nih semua kelompoknya. Semua kelompok ini luar biasa ya. Kalian bisa lihat kan, semua bidang tuh punya potensi, tapi juga punya resiko. Terus juga kuncinya adalah bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tidak merusak ekosistem lingkungan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, coba siapa yang bisa sebutkan satu contoh cara menjaga sumber daya alam di sekitar kita sama kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini. Tanam pohon Bu. Hemat air dan listrik, Bu. Oke, hemat air dan listrik. Menggunakan transportasi umum biar hemat energi. Iya, menggunakan transportasi Bahan umum bakar. ya. Terus juga ada kesimpulannya? Saya mau Bu. Nah, jadi dari kegiatan hari itu kita bisa belajar bahwa sumber daya alam adalah bagian penting dari kehidupan manusia, mulai dari air, hutan, tambang, hingga laut. Namun, pemanfaatannya selalu memiliki 2 sisi, yaitu ada manfaat yang membantu kehidupan dan ekonomi, tetapi juga ada dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, oke. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudahi belajar banyak tentang bagaimana nih manusia memanfaatkan sumber daya alam dan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Kalian juga sudah berdiskusi dengan sangat baik banget dan memberikan solusi yang kreatif nih. Sebelum kita akhiri, semoga kalian ingat nih bahwa setiap tindakan kecil seperti menghemat air, seperti menanam pohon,